Setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana, baru saya ceritakan. Jadi kalau untuk dikonsumsi publik ini, saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya. Secara bukan saya bilang jangan Habib, jangan, nggak mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana, tapi saya ini masih menjaga dia tuh seorang Habib. Saya tuh pengen menolong juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali, apa Habib sering melakukan seperti ini? Aku bilang seperti itu kan. Dia bilang, sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama, sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya, dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu lanjut ngobrol lagi, tapi beliau itu merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Saya kan bengong ya, astagfirullah gitu dalam hati saya ini pengen jadi orang bener loh gitu. Saya ini di sini niat datang nih nggak mau begini loh gitu loh, ngerti, paham nggak sih kalian? Tapi beliau meyakinkan saya lagi, udah Kori, mulai saat ini kita bangkit. Doakan Habib, minggu depan kita buka usahanya, ajak suamimu, dia bilang kayak gitu. Padahal aku udah bilang, aku udah nggak baik-baik lagi sama suamiku, aku bilang kan. Tapi Habib bilang, ajak suamimu. Setelah apa yang dia lakukan kepada saya, dia bilang, ajak suamimu. Saya sebagai orang yang sudah maaf-maafnya sudah dipakai, wajar dong saya bertanya, kenapa harus sama suami saya? Bukannya saya sudah seperti ini ya sama Habib gitu kan. Dia bilang, jangan Kori, lebih baik kamu membuka usaha ini bareng-bareng sama suami kamu. Saya mau kamu dengan suami baik-baik saja, saya juga mau baik-baik saja dengan istri saya. Saya mau di lain kesempatan, saya mau ngenalin kamu ke istri saya, bahwasannya kamu adalah seorang jemaah yang saya percayakan untuk berbisnis dengan saya. Beliau bilang seperti itu. Dan saya bingung, kok maksudnya gimana Bib? Kita selingkuh di belakang apa bagaimana? Ya kurang lebih seperti itulah, kalian paham. Dia pengennya saya baik-baik aja dengan suami, dia pun sama istri begitu, tapi di lain waktu kalau kita berjumpa seperti itu lagi gitu. Saya merasa astagfirullah dalam hatiku kan, tapi udahlah namanya. Di situ